Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Renungan malam hari ini diambil dari ayat hafalan kita yang diambil dari surat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa belajar kembali mengenai hidup berfokus kepada Tuhan Yesus yang adalah pemulai dan penyelesai iman kita. Dia yang menciptakan dan menjadikan segala sesuatu, mengaruniakan iman ke dalam diri kita, dan melalui iman yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kita makin kuat di dalam Dia. Dan hari ini kita belajar melalui ayat hafalan kita ini bahwa di dalam kasih Allah itu dinyatakan saat Ia mengutus Yesus sebagai anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Apa tujuan Bapa memberikan Tuhan Yesus dan mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia? Agar kita beroleh hidup di dalam Yesus. Jadi hidup yang sesungguhnya hanya didapat di dalam Tuhan Yesus saja, bukan di dalam yang lain. Kalau kita melihat bahasa asli dari kata hidup dalam ayat ini adalah zoe dalam bahasa Yunaninya. Zoe ini bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita. Hidup kekal itu sendiri yang Tuhan berikan kepada kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hidup ini dirusak dengan dosa, sehingga manusia tidak bisa menikmati kepenuhan hidup yang sesungguhnya. Karena itulah Bapa harus memberikan Yesus dan menyatakan dirinya dalam pribadi Tuhan Yesus, sehingga kita bisa memperoleh hidup. Kalau kita perhatikan ayat ini, Rasul Yohanes menggunakan kata the only begotten son. Ini sama dengan apa yang ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang begitu terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi untuk memperoleh hidup yang kekal. Karena kasih Bapa besar, Dia memberikan Yesus bagi kita. Nah, setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah merasakan kasih Bapa sendiri. Dan inilah yang menjadi tema di dalam 1 Yohanes 4 ini, yaitu Allah adalah kasih. Dan Yohanes mengulang berkali-kali bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita manusia berdosa. Saat kita menerima kasih Tuhan, maka kita beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kita punya saat ini belum sepenuhnya kita miliki dalam kepenuhan yang sesungguhnya, sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat-ayat yang lain, Rasul Yohanes seringkali mengungkapkan hal yang senada. Misalnya dalam 1 Yohanes 3 ayat 14, dia mengatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sama lagi zoe yang digunakan, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Salah satu contoh dan buah kelahiran baru adalah kita saling mengasihi, karena kita sudah memiliki dan menerima hidup dari Kristus. Lalu ayat yang lain, 1 Yohanes 5 ayat 11-12, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Lalu di dalam ayat yang berikutnya, ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sudahkah saudara memiliki hidup itu? Kalau saudara belum memiliki hidup itu karena belum percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, terima Dia, buka hatimu dan terima Dia di dalam hatimu, sehingga engkau bisa memperoleh hidup yang kekal itu sendiri. Hidup dari Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita. Dunia ini bukan hari makin baik, dan hidup yang kita diami saat ini adalah menantikan hidup yang sesungguhnya. Saat Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita,
dan kita akan memperoleh hidup yang kekal, kepenuhan hidup di dalam hidup Tuhan itu sendiri. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk memberitakan Injil, membagikan hidup yang sudah kita miliki itu kepada orang lain yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bila saudara diberkati dengan renungan ini, silakan bagikan forward kepada orang lain, dan juga saudara bisa subscribe channel GB Immanuel sehingga saudara tidak miss renungan-renungan malam dan juga pelajaran-pelajaran Alkitab lainnya yang dibagikan melalui gereja yang saya layani. Kiranya damai Kristus memerintah hati kita semua sebelum kita beristirahat sepanjang malam. Biar kita beristirahat dalam naungan Tuhan, dan besok pagi kita boleh bangun dengan kesehatan dan dengan sukacita di dalam Tuhan, menjalani hari-hari kita dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.